Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Azmi. Saya dari Universitas Indra Prasta PGRI. Pada kesempatan ini saya akan mensimulasikan aplikasi skripsi saya yang berjudul Sistem Mendukung Keputusan Penerima Beasiswa di SMP Attaqwa 11 Bekasi. Berbasis metode Simple Additive Weighing, aplikasi ini dibuat untuk membantu pihak sekolah dalam menentukan penerima beasiswa secara objektif dan cepat, karena selama ini proses seleksi masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lama dan berpotensi kurang akurat. Mari kita mulai untuk simulasi aplikasi ini. Pada halaman awal di sini ada halaman login, di mana halaman ini bisa diakses oleh operator sekolah atau admin sekolah. Di sini saya akan menggunakan username admin, kemudian passwordnya 1234. Kemudian klik login. Setelah login, di sini akan tampil halaman login. Setelah login, di sini akan masuk ke halaman menu utama. Di sini masih sangat simpel dan di sini hanya ada keterangan SMP Attaqwa Bekasi dan letak lokasinya maupun nomor telepon dan emailnya. Kemudian di sini di atas ada menu siswa, pendaftaran, rankingan, report, dan logout. Di menu siswa di sini semua data berawal dari sini. Jadi ketika admin pertama kali menggunakan aplikasi ini, itu akan membackup seluruh data siswa sekolah masuk ke data siswa ini. Ini sudah ada beberapa contohnya terkait siswa-siswa yang akan direkomendasikan untuk menerima beasiswa. Kemudian di sini ada tombol tambah data siswa, cetak laporan PDF. Di sini akan saya mulai tambah data siswa. Di mana input data siswa itu terdiri dari 4 kolom, yaitu NISN, nama siswa, alamat, dan nomor telepon. Di sini akan saya simulasikan bagaimana mengisinya. Untuk NISN saya di sini pakai 12345. Nama siswa Anggraini. Alamatnya di Green Lake City. Nomor teleponnya 0878265471. Kemudian klik simpan. Di sini otomatis akan masuk ke dalam tabel, di mana Anggraini dengan NISN 12345 beralamat di Green Lake City dengan nomor telepon tersebut itu sudah masuk di dalam tabel maupun di database. Kemudian di sini ada pilihan atau option, di mana option ini terdiri dari 2 tombol. Yang pertama itu untuk edit. Jadi edit atau update data siswa ini hanya bisa mengubah nama siswa, alamat, dan nomor telepon. Untuk NISN itu tidak dapat diubah. Di sini hanya bisa dilihat saja, karena NISN itu kan sangat rawan ya. Jadi ini adalah poin plus dari aplikasi saya juga. Kemudian di sini misalnya namanya kurang, Anggraini Putri misalnya. Alamatnya Green Lake City, Jakarta Barat. Oke. Kemudian saya tekan update. Maka data akan diperbarui sesuai dengan yang kita update tadi ya. Kemudian di sini ada fitur search, di mana fitur search ini sangat berguna ya nantinya, karena nggak mungkin data
satu sekolah itu cuman puluhan, karena pasti nanti akan ada ratusan. Jadi Peter Search ini sangat-sangat penting di aplikasi ini. Jadi di sini saya akan mencontohkan, saya di sini akan mencari Aiska, Alka. Jadi otomatis di sini data akan ditemukan. Atau misalkan dari NISN 32, nah 23, maka semua yang ada dicari di sini ada. Begitulah kira-kira. Kemudian di sini ada cetak laporan PDF. Di mana cetak laporan PDF ini akan mencetak data yang ada di tabel ini untuk dicetak ke dalam PDF, atau nantinya misalkan mau di print dan diberitahukan misalkan ke kepala sekolah seperti itu. Di sini maka data yang sudah kita cetak tadi ini otomatis akan menjadi PDF ya. Kemudian di sini ada fitur hapus, di mana fitur hapus ini berguna juga ya, karena siapa tahu nanti di sini ada double data, jadi yang satunya itu bisa dihapus seperti itu. Untuk hapus sangat sederhana ya, tinggal tekan hapus dan otomatis akan terhapus. Contohnya Haris Nikmatu ya. Oke. Haris Nikmatu sudah tidak ada. Seperti itu. Kemudian setelah menu siswa ini dilakukan semuanya, maka admin akan menuju ke halaman pendaftaran. Di mana di halaman pendaftaran ini, siapa saja dari data siswa yang akan direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa di sekolah tersebut, di sekolah SMP 11 Bekasi. Seperti ini contoh data yang sudah direkomendasikan ya. Untuk di sini fiturnya ada fitur search sama seperti di menu siswa, kemudian ada option di edit atau hapus. Kemudian di sini juga ada cetak laporan. Ini sama seperti di menu siswa ya. Kemudian di sini saya akan menambahkan data siswa yang akan direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa. Baik, di sini sudah masuk ke data pendaftaran input. Kemudian di sini ada pilihan tahun dan pilihan siswa. Karena tahun itu biasanya kan pendaftaran itu per tahun ya. Jadi di sini otomatis saya bikin drop down tahun. Untuk nama siswa itu sistemnya dipilih juga ya, bukan di input manual. Karena ini tuh langkah kedua dari menu siswa. Jadi tidak bisa nama siswa itu diinput secara manual seperti itu. Contohnya saya di sini pilih tahun 2025. Nama siswanya yang belum masuk itu Anggreni Putri. Pendapatan orang tua itu misalkan 5 juta. IPK terakhirnya 98. Jumlah saudaranya 3. Prestasi non-akademiknya 56. Keaktifan siswa di sini saya kasih nilai 7. Kemudian klik simpan. Otomatis di sini data Anggreni Putri terupdate. Oke. Setelah itu misalkan di sini siapa saja yang sudah direkomendasikan oleh sekolah karena memenuhi semua kriteria misalkan. Nah, di sini langsung cetak laporan PDF. Oke. Di sini hasilnya. Ini Anggreni Putri yang barusan kita tambahkan ya. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada fitur download juga, atau mau langsung print juga bisa ya. Oke, kemudian di menu perankingan, lewati 2 langkah,
yang telah kita lalui. Di sini adalah selanjutnya ke menu perankingan, di mana menu perankingan itu terdiri dari tahun. Tahun ini maksudnya pilihan drop down ya. Misalkan pendaftarnya itu dari tahun berapa, atau misalkan di tahun 2024 itu pendaftar ada yang tidak masuk kualifikasi misalnya, dan di tahun 2025 ini diajukan kembali untuk direkomendasikan mendapatkan beasiswa seperti itu. Untuk hasilnya kan nanti dihitung lagi setelah diproses seperti itu. Oke, kemudian setelah melewati 3 fase di mana itu siswa, pendaftaran, dan perankingan, kemudian di sini ada menu report. Yaitu ini sama, masih pilih tahun ya, karena tahun ini sangat penting. Takutnya data dari tahun-tahun yang lalu itu masih nyangkut, jadi otomatis saya buatkan drop down tahun untuk pemilihan semua report, perankingan, dan pendaftaran seperti itu. Di sini saya pilih tahun 2025. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sama aja, sama yang seperti yang tadi. Untuk data tertinggi itu otomatis akan ada di atas. Ya, Abdul Rasyid dengan preferensi 0,72. Ini hasil akhirnya. Yang paling gede itu akan selalu di atas. Seperti itu. Semuanya. Baik, setelah melewati semua itu, di sini pihak sekolah akan tanda tangan nih, terkait siapa saja yang berhak menerima beasiswa. Seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.